Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Eka Suja Pertiwi dengan NIM 24515030371114. Di sini saya akan membuat video presentasi case study 3 mata kuliah pengantar keamanan informasi. Pada case study ini memiliki dua tugas, yaitu satu, studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana deskripsi tugasnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan pada 20 November tahun 2022 yang menjadi tonggak penting perlindungan data di Indonesia. Tugasnya adalah meringkas 5 pasal utama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menjelaskan peran data controller dan data processor, lalu membuat studi kasus kecil bagaimana penerapan UU PDP ini uh, jika mahasiswa adalah seorang pengelola sistem informasi akademik universitas. Lalu tugas yang kedua itu menganalisis keamanan dan etika kasus pengumpulan iris oleh World ID, di mana World ID ini melakukan pengumpulan data biometrik berupa pemindaian iris mata dengan imbalan mata uang kripto di beberapa kota di Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi, potensi pelanggaran etika, dan penyalahgunaan data sensitif. Data biometrik termasuk kategori data sensitif yang memerlukan perlindungan lebih tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah persetujuan pengguna benar-benar sukarela? Apakah masyarakat memahami implikasi jangka panjang dari memberikan data biometrik mereka? Tugasnya adalah meringkas kasus, menganalisis keamanan informasi, menganalisis etika dan hukum, serta opini dan rekomendasi tindakan. Lalu kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu studi Undang-Undang PDP, di mana Undang-Undang PDP memiliki 5 pasal utama, yaitu pasal 4 menetapkan hak-hak pemilik data seperti akses, perbaikan, penghapusan, dan penarikan persetujuan. Yang kedua, pasal 20 menegaskan bahwa pemrosesan data harus memiliki persetujuan yang sah dan dapat dicabut kapan saja. Lalu pasal ketiga yaitu pasal 35, di mana mewajibkan pengendali data menerapkan keamanan teknis dan organisasi. Lalu keempat ada pasal 55, di mana mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data selama pemrosesan. Lalu pasal yang terakhir yaitu pasal 65, di mana menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran. Nah, kelima pasal ini memastikan perlindungan hak pengguna dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Lalu peran data controller dan peran data processor. Data controller adalah pihak yang menentukan tujuan, ruang lingkup, dan cara pemrosesan data pribadi. Mereka bertanggung jawab penuh atas kepatuhan hukum, validitas, persetujuan, keamanan, dan akuntabilitas mengenai pengelolaan. Sementara itu, data processor adalah pihak yang mengolah data pribadi atas perintah pengendali data, biasanya penyedia layanan IT atau pihak outsourcing. Prosesor wajib menjaga kerahasiaan, melaksanakan perintah dengan tepat, dan tidak boleh menggunakan data di luar tujuan yang diberikan oleh pengendali data. Nah, hubungan dari data
controller dan data processor ini harus sesuai dengan Undang-Undang PDP. Lalu untuk studi kasus, yaitu jika saya menjadi pengelola SIAM di universitas, maka yang pertama saya wajib memperoleh persetujuan dari mahasiswa mengenai penggunaan data untuk keperluan akademik. Yang kedua, saya harus memastikan data hanya digunakan untuk tujuan pendidikan dan tidak dibagikan ke pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah. Lalu yang ketiga, saya harus menerapkan kontrol keamanan seperti inskripsi data, manajemen akses, dan audit berkala untuk mencegah kebocoran data. Lalu yang terakhir yaitu saya harus menyediakan mekanisme bagi mahasiswa untuk mengakses atau memperbaiki datanya. Lalu beralih ke tugas yang kedua, yaitu analisis keamanan dan etika kasus World ID, di mana World ID adalah bagian dari proyek WorldCoin, sebuah inisiatif global yang di mana World ID ini bagian dari proyek WorldCoin, sebuah inisiatif global yang bertujuan membangun identitas digital universal berbasis biometrik. Dalam implementasinya, World ID mengumpulkan data iris mata melalui alat pemindai yang disebut ORB. Di Indonesia, proyek ini hadir di beberapa kota dengan menawarkan intensif berupa aset kripto bagi masyarakat yang bersedia memindai iris matanya. Namun kontroversi ini muncul karena proses ini dilakukan tanpa edukasi yang memadai, menyangkut data biometrik yang sensitif, dugaan eksploitasi masyarakat yang belum memahami resiko jangka panjangnya. Lalu untuk analisis keamanan informasinya, pengumpulan data iris mata ini menimbulkan risiko keamanan yang sangat tinggi karena memiliki sifat yang tidak dapat diganti, sehingga kebocoran data iris akan bertambah permanen sepanjang hidup pada individu. Risiko lainnya yaitu meliputi pencurian identitas, penyalahgunaan untuk autentikasi biometrik di layanan tertentu, eh, sampai memungkinkan pengguna untuk pemantauan atau profiling. Jika data biometrik jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini dapat digunakan untuk kejahatan cyber tingkat tinggi seperti spoofing biometrik atau pemalsuan identitas digital. Oleh karena itu, eh, pengumpulan data seperti ini sebaiknya dikaji secara ketat dan tidak diizinkan sebelum ada kepastian hukum, transportasi penuh, serta pengawasan negara. Lalu untuk analisis etika dan hukumnya, persetujuan pengguna diragukan keabsahannya jika diberikan karena imbalan finansial, terutama kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan persetujuan tidak sebetulnya sukarela sehingga bertentangan dengan prinsip informed consent. Dalam konteks UU PDP ini, praktik ini berpotensi melanggar pasal 20 mengenai persetujuan eksplisit yang harus diberikan tanpa paksaan dan pasal 58 tentang kewajiban perlindungan data sensitif. Selain itu, praktik World ID ini dianggap tidak memenuhi prinsip transparansi, penjelasan yang tidak jelas mengenai bagaimana data biometrik mereka disimpan, diolah, dan juga berapa lama disimpan. Prosesnya juga dapat dinilai tidak adil karena memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.
Lalu, eh, opini dan rekomendasi menurut saya, eh, di Indonesia ini perlu mempertimbangkan untuk membatasi atau melarang pelanggaran sementara pengumpulan data biometrik oleh entitas asing sampai ada regulasi yang ketat mengatur pelindungan, penyimpanan, dan akses terhadap data tersebut. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memberikan edukasi publik serta memastikan bahwa setiap aktivitas pemrosesan data sensitif mengikuti eh, mengikuti peraturan yang ada di UU PDB. Dan perusahaan asing harus menerapkan prinsip transpar, transparansi penuh, menyediakan dokumen persetujuan yang jelas, dan menjamin tidak adanya penyalahgunaan data. Sementara itu, masyarakat juga harus lebih berhati-hati dalam memberikan data biometrik dan harus memahami bahwa data seperti iris tidak dapat diubah dan jika terjadi kebocoran. Edukasi literasi digital harus diperluas masyarakat agar tidak mudah tergiur imbalan tanpa memahami risikonya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.